Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosyid Nur Rahman dari kelompok 4 angkatan 66 akan mempresentasikan tentang analisis isu unit kerja di Universitas Mula Warman, khususnya di Prodi Administrasi Bisnis, dan mengidentifikasi dan deskripsi isu secara aktual. Yang pertama yaitu kelulusan tepat waktu, yang kedua rendahnya jumlah publikasi internasional, yang ketiga tidak memiliki materai online, terus yang keempat tidak ada panduan penulisan jurnal ilmiah mahasiswa, dan yang terakhir tidak memiliki roadmap pengabdian masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya isu. Di sini ada 5 kategori, di mana kategori yang pertama tentang kelulusan tepat waktu, itu masalahnya ada 3. Yang pertama, kurangnya bimbingan akademik yang intensif. Terus yang kedua, ada sistem evaluasi yang belum optimal. Dan yang ketiga, kurangnya manajemen waktu dari mahasiswa. Untuk kategori yang kedua, rendahnya jumlah publikasi internasional. Hal ini masalahnya ada 3. Untuk yang pertama, tidak adanya panduan penulisan jurnal internasional, kurangnya pelatihan penulisan ilmiah internasional, dan yang ketiga, akses terbatas terhadap sumber daya penelitian. Selanjutnya yang ketiga itu tidak memiliki e-learning, di mana masalahnya kurangnya pelatihan teknis dalam penggunaan teknologi pendidikan, tidak adanya kebijakan wajib penyediaan materi online, dan yang ketiga keterbatasan infrastruktur secara digital. Untuk kategori yang keempat yaitu tidak ada panduan penulisan jurnal ilmiah mahasiswa, yaitu tidak adanya panduan penulisan ilmiah yang jelas, kurangnya motivasi dan dorongan dari dosen, dan yang ketiga minimnya kesempatan publikasi bagi mahasiswa. Untuk kategori yang terakhir yaitu tidak memiliki roadmap pengabdian masyarakat. Masalahnya yaitu tidak adanya perencanaan strategis yang terarah, kurangnya integrasi dengan program pengajaran dan penelitian, serta minimnya alokasi waktu dan sumber daya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tabel analisis isu menggunakan APKL, di mana APKL yang terdiri dari aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Jika melihat 5 isu tersebut, semuanya layak untuk dilakukan dan memenuhi syarat dengan kategori-kategori masing-masing. Jadi seperti bisa dilihat semuanya tercentang. Nah, untuk selanjutnya yaitu tabel analisis menggunakan USG, di mana urgency, serius, dan growth. Jika melihat di 5 isu yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa tidak memiliki nilai materi online itu memiliki nilai yang paling tinggi dengan total sebesar 15, di mana urgency, serious, dan growth memang tidak ada yang memiliki nilai jelek karena atau di bawah 5. Isu tidak memiliki materi online atau e-learning merupakan salah satu tantangan signifikan yang perlu ditantangin di program studi administrasi bisnis Universitas Mula Warman ini, karena penyediaan materi pembelajaran online itu sangat penting dalam memberikan aksesibilitas dan fleksibilitas bagi mahasiswa. Jadi hal tersebut memungkinkan mereka untuk belajar kapan saja dan di mana aja. Jadi hal ini tidak hanya mendorong sebuah mahasiswa untuk belajar secara mandiri, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk memenuhi tuntutan di dunia kerja nanti yang semakin berbasis teknologi. Nah, dengan adanya materi online ini dapat terstruktur dan berkualitas karena mahasiswa dapat belajar lebih efektif yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kelulusan tepat waktu dan kualitas lulusan. Nah, selain itu, dengan adanya implementasi materi online dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada sistem yang ada. Nah, selain itu, implementasi dengan adanya materi online ini dapat memiliki dampak positif yang berkelanjutan, meningkatkan kesempatan mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, oleh karena itu penting untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap penyebab utama dari isu ini melalui fishbone diagram dengan mempertimbangkan faktor-faktor manajemen, sumber daya manusia, teknologi, kurikulum, dan sosial. Selanjutnya yaitu teknik fishbone, di mana di sini bisa dilihat untuk teknik fishbone menggunakan 4, ada material, metode, mesin, dan manpower. Bisa dapat dilihat untuk materialnya, ini terdiri dari kolaborasi dengan ahli, pengembangan modul pembelajaran digital. Untuk metodenya, implementasi kebijakan evaluasi, menyusun panduan pengembangan materi online. Sedangkan untuk mesinnya yaitu optimasi learning management system, terus penyediaan akses perangkat.
Nah, untuk yang terakhir yaitu manpower-nya, di mana dibutuhkan untuk pelatihan teknologi untuk dosen, dan selanjutnya mentoring oleh dosen yang berpengalaman, sehingga hal tersebut itu akan mampu menciptakan gebrakan baru ketika akan dilakukan perbaikan dengan pengadaan materi online ini. Untuk selanjutnya, rekomendasi penyelesaian isu, di sini ada 5. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas pembelajaran. Jadi isu ini jika tidak ditangani secara berkala atau tidak diselesaikan, maka yang pertama menurunnya kualitas pembelajaran. Nah, di sini yaitu keterbatasan materi ajar yang tidak tersedia secara online, terus mahasiswa akan kehilangan fleksibilitasnya dalam mengakses materi di luar perkuliahan. Terus untuk yang kedua yaitu rendahnya partisipasi mahasiswa. Nah, hal ini dikategorikan dengan mahasiswa cenderung kurang aktif dalam proses belajar karena materi yang sampaikan itu hanya terbatas dan hanya tersedia pada tatap muka. Terus untuk motivasi belajar tuh akan berkurang juga karena mahasiswa tidak memiliki bahan ajar yang dapat diakses kapan saja untuk memperdalam pemahaman dari seorang mahasiswa. Terus untuk poin yang ketiga akan tertinggal dalam kompetisi karena tanpa materi online, prodi administrasi bisnis akan tertinggal dari universitas lain yang sudah menerapkan metode e-learning karena hal ini akan mempengaruhi daya saing dalam program studi. Terus mahasiswa juga terlibat dalam program pertukaran atau yang harus belajar dari jarak jauh akan kesulitan melakukan pembelajaran yang akan berdampak pada reputasi institusi. Nah, pada poin yang keempat yaitu tentang keterbatasan aksesibilitas. Nah, pada tahap ini yaitu mahasiswa lebih memiliki keterbatasan waktu dan jarak akan mengalami kesulitan mengikuti pelajaran tanpa materi online yang tersedia. Terus mahasiswa juga memerlukan metode belajar visual atau digital yang akan dirugikan sehingga menurunkan kesetaraan dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu penurunan akreditasi program studi. Nah, pada tahap ini kenapa? Karena keterbatasan dalam penyediaan materi online dapat mempengaruhi evaluasi akreditasi program studi, mengingat pentingnya digitalisasi dalam proses pembelajaran di era modern ini. Terus minimnya juga inovasi pembelajaran digital dapat berdampak pada rendahnya indikator kinerja akademik yang berhubungan dengan teknologi dan pembelajaran pada jarak jauh. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sehingga jika isu tidak diselesaikan, nah ini akan ada rekomendasi penyelesaian isu. Untuk yang pertama yaitu pengembangan kebijakan materi online. Hal ini terdiri dari membuat kebijakan institusional yang mewajibkan penyediaan materi pembelajaran berbasis digital untuk semua mata kuliah. Terus yang kedua, menetapkan standar kualitas dan format untuk setiap materi online agar mudah diakses dan sesuai dengan kurikulum. Nah, untuk poin yang kedua yaitu pengembangan pelatihan dosen dan pengembangan materi, yaitu dengan cara mengadakan pelatihan intensif bagi dosen tentang pembuatan materi ajar digital dan memfasilitasi dosen dengan perangkat lunak untuk memproduksi konten ajar dan interaktif. Untuk poin yang ketiga yaitu penggunaan teknologi yang efektif. Hal ini terdiri dari pengimplementasian learning management system yang terintegrasi dengan fitur interaktif seperti kuis, terus ada forum diskusi, terus ada materi video untuk meningkatkan keterlibatan dari mahasiswa. Nah, dengan adanya LMS ini dapat digunakan secara kompatibel dengan berbagai perangkat dan mudah diakses oleh mahasiswa, termasuk mereka yang berada di luar kampus. Jadi seperti itu. Jadi dimanapun tempatnya mahasiswa bisa belajar. Untuk yang keempat yaitu feedback dan evaluasi berkelanjutan, yaitu membuat mekanisme feedback rutin dan melakukan evaluasi secara berkala tentang platform teknologi yang sudah digunakan dan memastikan selalu up to date untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Nah, untuk yang terakhir rekomendasinya yaitu kolaborasi dengan penyedia platform pembelajaran. Contohnya saja menjalin kemitraan dengan platform e-learning atau institusi teknologi untuk memperkaya konten materi dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi dosen. Nah, selain itu juga dapat membangun jaringan dengan universitas lain yang telah sukses menerapkan materi online sebagai upaya benchmarking dan perbaikan sistem di Unmul. Nah, itu materi singkat dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih, saya Rosyid Nur Rahman, Angkatan 66, Kelompok 4B, undur diri. Terima kasih semuanya dan sampai bertemu di materi-materi berikutnya.